Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Tumbal Pesugihan Ibu part 12. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Jangan, gak usah tanya, timpalnya. Aku mengenyitkan dahi. Kenapa, Pak? Aku biasanya tanya dulu ke ibu. Tanyaku bingung. Wajah Pak Haji berubah tidak seperti sebelumnya. Ia tampak menyembunyikan sesuatu. Bapak kenapa? Aku mencoba bertanya agar ia menjawab maksud dari ajakan tadi. Lupakan saja, Adrian. Kamu mau pulang kan? Tanyaku. Aku mengangguk. Iya, Pak. Bapak temani kamu sampai rumah, timpalnya. Aku hanya mengiyakan dalam hati. Lalu kami berjalan sampai akhirnya tiba di rumahku. Bapak tidak mau mampir, basa-basi biasa sebelum Pak Haji pergi pulang. Tidak, Adrian, Bapak pulang saja. Gerak-geriknya aneh, ia tampak sedang mengamati sesuatu dari rumahku. Namun aku masih berpikir positif. Mungkin Pak Haji ingin menjenguk ibu. Ibu, kupanggil ibu dengan nada yang cukup kuat. Adrian, Adrian, ibu jatuh. Aku segera berlari ke kamar. Ibu tergeletak tepat di dasar lantai. Astagfirullah, ibu. Aku mencoba mengangkatnya, namun sangat berat sekali. Aduh, berat sekali, gumamku dalam hati. Namun akhirnya semua dilancarkan. Aku bisa membaringkan ibu ke ranjangnya. Ibu, lain kali hati-hati, ucapku padanya. Ibu sudah lama terjatuh dan ibu sudah berteriak meminta tolong, tapi hanya Zaki yang menyautnya. Kamu dari mana, Adrian? Dan mana bapakmu? Aku yang fokus pada Zaki yang tengah tidur tepat di sampingnya, hingga aku gagal fokus pada pertanyaan ibu. Kenapa, Bu? Ibu menghela nafas kasar. Kamu dari mana? Tanyanya lagi. Anu, Bu, tadi habis ke klinik. Jawabku sedikit terbata-bata. Klinik? Habis ngapain? Alisnya mengenyit ingin tahu kebenarannya. Raya mana? Kok dari tadi ibu gak ngeliat Raya? Imbuhnya sembari menengok kanan kiri untuk mencari keberadaan Raya. Raya di rumah sakit, Bu. Tadi tiba-tiba muntah darah dan mimisan. Bapak sama aku khawatir. Akhirnya kami langsung bawa dia. Ucapku lirih. Hah? Raya sekarang di mana? Ibu ingin bangkit dari baringnya. Bu, jangan bergerak. Aku menahan agar dia tak bangkit. Ponsel ibu berbunyi. Adrian, ambilkan HP ibu. Aku segera meraih ponsel ibu yang berbunyi dan segera memberikan padanya. Bu Puji, gumamku. Halo, Bu. Entah apa yang Bu bicarakan pada ibu, dan ibu terlihat sangat shock. Jangan seperti itu, Bu. Kita tidak pernah bersepakat tentang ini. Namun sepertinya sambungan telepon telah dimatikan oleh Bu Puji. Ada apa, Bu? Aku melihat gelagat ibu yang tampak takut. Ibu mau pergi. Ibu mau pergi ke rumah Bu Puji. Ia mencoba bangkit walaupun bekas jahitannya masih terasa sakit. Ada apa, Bu? Biar aku aja yang kesana, timpalku. Ini urusan ibu, Adrian. Ibu terjatuh dan terus merintih kesakitan di area perutnya. Adrian, Adrian. Aku segera menangkapnya. Ibu, sebenarnya ada apa dengan Ibu Puji? Ia menarik kasar. Bukan urusanmu, Adrian, dengan nada yang sangat keras. Aneh, ada hal aneh yang ibu sembunyikan. Aku akan pergi ke rumah Bu Puji besok. Hari ini aku akan pergi ke tempat Bu Puji, gumamku sembari merapikan celana. Adrian, tolong ambilkan ibu minuman.
teriak ibu dari dalam biliknya. Iya, Bu. Segera aku berlari mengambil segelas air putih. Seketika aku teringat bagaimana kondisi Raya dan Bapak di rumah sakit. Sudah pagi, belum ada kabar juga. Ini, Bu. Ia mengambil gelas dari genggamanku. Bapak telepon tidak, Bu? Tanyaku penuh dengan kecemasan. Ia menggeleng. Belum. Ibu khawatir, Adrian. Bawa ibu ke sana ya. Sebelum aku menjawab keinginan ibu, ponsel yang berada di atas meja yang tak jauh dariku berdering dengan nyaringnya. Bu, ada telepon. Ya itu, telepon dari Bapak. Cepat angkat, Adrian. Dengan buru-buru aku segera mengangkat telepon dari Bapak. Halo, Pak. Sengaja aku keraskan volumenya agar ibu mendengarnya juga. Adrian, ibu mana? Aku di sini, Mas. Gimana kondisi Raya? Aku sangat gemetar memegang ponsel ibu. Entah mengapa hatiku tak karuan rasanya. Raya sudah tiada. Maksudmu apa, Mas? Bentak ibuku. Raya meninggal, Sania. Apa kamu tidak mengerti? Tangis kami langsung pecah. Bapak pun sama lewat sambungan teleponnya. Aku akan pulang sekarang. Kalian tunggu saja, ucap Bapak. Mas, kamu bohong kan? Kita baru aja kehilangan janin kembar kita, timpal ibu. Ah, sudah, kamu jangan berlagak sedih, Sania. Aku akan tahu semuanya. Mas, maksud kamu apa, Mas? Tak berlangsung lama, Bapak langsung mematikan sambungan telepon kami. Aku tak mengerti apa yang dimaksud Bapak obrolan tadi. Ibu berbuat apa? Kenapa Bapak bisa bicara seperti itu, Bu? Aku yang sangat penasaran memulai bertanya pada ibu. Ibu tidak tahu. Aku keluar dari kamar ibu dengan wajah merah dipenuhi dengan cucuran air mata. Raya, kulihat adikku Zaki, hanya dialah adikku sekarang, sedang bermain di pojok kamar. Zaki, ia menoleh dengan wajah lucu khas umurnya. Bang, aku melihatnya dengan degup jantung yang tak karuan. Aku takut dia akan ikut bersama saudaraku yang telah tiada. Ah! Teriakan dari kamar ibu. Ibu! Aku berlari segera melihat kondisi ibu. Kulihat ia merintih kesakitan memegangi perutnya. Perut ibu kenapa? Aku mulai cemas. Sebenarnya ada apa ini? Ataukah ini teguran buat ibu karena telah menyanyiakan jasad Asih dulu? Perut ibu sakit sekali. Ibu mau apa, Bu? Ibu makan obatnya dulu ya, timpalku. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Adrian, kamu pergi ke rumah Puji sekarang juga. Alisku mengenyit. Untuk apa, Bu? Bawa Bu Puji ke sini. Cepat, Adrian. Tak berpikir lama aku langsung pergi ke rumah Bu Puji. Dan ini adalah kesempatan bagiku untuk menanyakan hal yang memang sudah mengganjal beberapa hari ini. Pak, kulihat satpam berseragam tengah duduk tak jauh dari pintu gerbang. Iya, Dek, cari siapa? Tanya si satpam ini. Cari Bu Puji, Pak, saya butuh, ucapku buru-buru. Oh iya, silakan masuk. Ia mempersilahkan diriku masuk dan menyuruh untuk menunggu sebentar. Kamu siapa? Tatapan matanya tajam menatapku. Saya Adrian, Bu, anaknya Bu Sania, ucapku pelan. Tatapannya seketika berbeda. Ia tampak sedikit terkejut dan mundur beberapa langkah dariku. Ada apa kamu kesini? Tanyanya. Ibu yang minta saya agar ibu ke rumah saya, Bu. Alisnya mengenyit seperti tahu apa yang dia harus perbuat. Ibumu sedang kesakitan. Aku mengangguk. Sebentar ya, saya ambil tas dulu. Hawa di rumah Puji sangat panas. Rasanya tidak nyaman sekali. Sesekali aku menengok kanan kiri, melihat luar dari rumah megah berwarna putih ini. Tidak ada hal aneh, tapi nyawanya aneh, gumamku dalam hati.
Aku terkejut saat Bu Puji telah siap tengah berdiri di belakangku. "Ayo," ucapnya. "Ibumu di kamar. Kami telah sampai di rumahku." "Iya Bu, masuk aja." Lantas kami langsung masuk dan melihat ibuku. Aku terkejut, ibu sudah tak sadarkan diri, serta sakit tengah menangis berada tepat di sampingnya. "Mbak Sania," Bu Puji tampak shock. "Ibu," teriakku. Aku mencoba memastikan denyut nadi dan nafasnya. "Aku takut kehilangan ibu." "Masih nafas Bu Puji," ucapku padanya. "Iya, syukurlah ibumu hanya pingsan," umpalnya. "Kamu jaga ibumu dulu ya, saya mau buatkan teh hangat. Nanti sebentar lagi juga sadar," imbuhnya. Aku mengangguk paham. Bu," aku berbisik di telinga kanannya. Benar kata Bu Puji, tak menunggu waktu lama ibuku sadar. Ia mulai membuka matanya perlahan. "Apa yang ibu rasakan?" tanyaku padanya. Aku sudah mati." Padahal ia baru sadar, tapi malah berbicara yang tidak baik. "Ibu masih hidup. Aku sudah panggil Bu Puji untuk datang ke sini, Bu," ucapku pelan. "Ini tehnya." Bu Puji datang dengan membawa secangkir teh hangat untuk ibuku. "Bu Puji, sebenarnya ada apa?" Walaupun ibu baru sadar, tapi ia tampak ingin berbicara serius dengan Bu Puji. Bu Puji sesekali mengedipkan matanya ke arah ibu, entah isyarat untuk apa. "Adrian, kamu keluar dulu." "Ah, itu artinya isyarat untuk diriku tak boleh mendengarkan pembicaraan mereka." "Iya Bu, aku keluar." Aku keluar dengan menutup pelan pintu kamar ibu. Namun tak begitu rapat, aku ingin mendengarkan pembicaraan mereka dari celah pintu ini. Sayup-sayup terdengar pembicaraan ibu dengan Bu Puji, walaupun sangat pelan. Sekali namun aku mencoba mendengarkan secara jelas. "Ibu yang membuat Raya meninggal. Bukankah aku tidak memintanya, Bu?" ucap ibu. "Kan saya sudah tawarkan sebelumnya. Lagian kamu akan mendapatkan banyak, Mbak," timpal dari Bu Puji. "Untung apa? Aku belum bisa mengerti." Aku terus mendengarkan pembicaraan mereka agar tahu apa yang sedang ibu rahasiakan di balik ini. Namun pintu yang tak kututup rapat berbunyi pelan dan terbuka secara perlahan. "Adrian," teriak ibu. Aku terkejut bukan main. "Maaf Bu, aku menutupnya tidak rapat." "Bu Puji, tolong tutup pintunya dan kunci." Ibu sepertinya sangat marah. Ia merintahkan Bu Puji untuk menguncinya dari dalam, dan aku tak bisa mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Aku mundur perlahan dan duduk di atas sofa kecil. "Bapak, Raya," batinku. "Ada apa sebenarnya? Apa ada kaitannya dengan kematian Asih? Apakah ini sebuah karma untuk ibu?" Tapi aku sangat sulit berpikir untuk masalah yang di luar logika seperti ini. Aku mulai berjalan di teras rumah, berharap bapak segera pulang dan membawa jenazah Raya. Aku berdiri tepat di depan pintu rumah, tetapi mataku terbelalak saat melihat kantong plastik hitam bergeletak di depan pintuku. Plastik apa ini? Kubuka pelan tapi pasti. Bunga dengan beraneka warna serta bau yang sangat menyengat. "Punya siapa ini?" gumamku. "Hei, itu punya saya." Wanita itu setengah berteriak. Dengan lekat, cepat dia datang menghampiriku. "Ini punya ibu?" tanyaku gugup. "Iya, kamu dapat dari mana?" tanyanya. "Di sini Bu, tergeletak," jawabku pelan. Ia merebut kantong plastik dari genggamanku. Entah apa yang ia lakukan, padahal hanya sebuah bunga biasa saja. Aku masih duduk termenung menunggu kepulangan bapak, serta Bu Puji dan ibu masih berbincang-bincang di kamarnya. "Hei Adrian, Adrian!" Lelaki tua datang dengan tergopoh-gopoh. "Pak Haji Rosadi." Aku langsung bangkit. "Ada apa Pak Haji?"
Tanyaku cemas. Ia tampak sedang mengkhawatirkan sesuatu. Adikmu meninggal lagi. Alisku tertaut. Bagaimana Pak Haji bisa tahu? Pak Haji tahu dari mana? Bapakmu telepon Pak Haji. Ayo kamu ikut bapak. Ada hal penting yang ingin bapak bicarakan. Tapi Pak, aku izin dulu sama ibu. Tidak perlu. Di dalam ada perempuan bukan? Aku kembali terheran-heran. Apakah Pak Haji memang sering mengintai rumahku? Padahal jarak dari rumahku dan rumah Pak Haji cukup jauh. Kok Pak Haji tahu? Tanyaku dengan penuh keheranan. Sudah, jangan dipikirkan. Ayo cepat ikut bapak. Ia menarik tanganku dengan paksa dan membawanya ke rumahnya. Duduk Adrian, ucap Pak Haji padaku. Adrian minum dulu ya, ucap wanita parubaya, yaitu istri dari Pak Haji Rosadi, memberiku secangkir teh hangat. Makasih Bu Haji, ucapku. Adrian, ingat betul kata-kata bapak ya. Aku mengangguk walaupun masih bingung apa yang ingin ia bicarakan. Ibumu mempunyai taktik ilmu hitam bersama perempuan yang ada di dalam rumahmu. Apa? Yang benar saja, Pak. Aku memotong ucapan dan tak terima jika Pak Haji berbicara buruk tentang ibu. Shh. Diam dulu. Ini rahasia Adrian. Nanti bapakmu akan tak kasih tahu juga. Ibumu punya taktik pesugihan. Ini akan merenggut nyawa adikmu yang terakhir juga. Pak, jangan bicara seperti itu. Aku mencoba membantah apa yang diucapkan Pak Haji Rosadi. Kenapa? Kamu tidak percaya? Dan sekarang di mana kuburan adikmu Asih? Aku kembali mengingat di saat ibu dengan tega mengubur jasad Asih di belakang rumah, lalu kemudian hilang entah kemana. Waktu bapak baru pulang, kami berziarah ke makam Pak Asih, Pak, ucapku. Makam? Di mana? Coba beritahu bapak. Aku mencoba memberitahu padanya bahwa Asih dimakamkan di TPU terdekat. Nanti kita sama-sama ke sana bersama bapakmu, ucapnya. Bapak tahu semuanya tentang ibu. Bapak sedang tidak memfitnah ibu kan? Aku masih tak percaya dengan perkataan bahwa ibu mempunyai taktik pesugihan yang merenggut semua adikku. Ia menghela nafas dengan kasar. Untuk apa aku berbohong, Adrian? Kamu akan tahu semuanya. Kita akan mengungkap ini semua dari awal. Awal mula ibumu membuat taktik ini. Kalau ibumu memang gila harta, bukan hanya anak yang akan menjadi korban, namun semua orang yang terdekat akan menjadi sasaran. Aku bergedik ngeri. Apakah benar ibu sejahat itu? Tapi Pak, kamu masih terlalu kecil, tetapi Bapak memang bicara apa adanya, walaupun belum terlihat jelas. Apakah aku ikut menjadi korban selanjutnya, Pak? Keringatku mulai bercucuran. Ia menggeleng. Kalau itu Bapak tidak tahu. Yang pasti adik terakhirmu akan menjadi korban selanjutnya. Jadi artinya semua adikku? Iya, semua adikmu adalah korban dari pesugihan ibumu sendiri bersama si perempuan itu, jelasnya. Maksud Bapak, Bu Puji? Tanyaku. Aku mengatur nafas yang tersengal-sengal, tak percaya dengan ucapan Pak Haji. Aku pikir ini semua memang takdir dan Asih menjadi tumbal pertama pesugihan ibu. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Pesugihan Ibu. Ditunggu part selanjutnya. Oke.